Baik, selamat malam teman-teman. Ini video pertama saya di channel ini. Saya rindu di channel saya ini membahas isu-isu seputar gereja maupun agama di menjelang akhir zaman ini. Dan dalam hal ini saya tidak bermaksud menjadi guru pengajar narasumber untuk semua, tetapi saya rindu mengangkat isu-isu yang jarang dibicarakan di mimbar-mimbar gereja, sehingga itu tidak terus menjadi bola liar dan menjadi bahan pergunjingan di luar sana, ya, karena memang seharusnya tanggung jawab kita lah yang belajar teologi untuk menjelaskan ini. Yang pertama, pada kesempatan ini saya rindu membahas tentang kenapa ada banyak sekali denominasi gereja. Ya, dalam kekristenan itu kenapa ada banyak sekali denominasi gereja. Yang memang di dalam agama lain juga seperti saudara-saudara kita Muslim, ya ada juga pecahan-pecahan aliran seperti Sunisia, kemudian di Indonesia ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain. Tetapi kita mengupas berdasarkan kapasitas saya, karena memang saya pernah juga mendapat pertanyaan ini dan sempat terpikir, benar juga ya, kenapa kok semakin hari semakin banyak ya. Kalau kita lihat di data sekarang di Sindak ya, Kemenak itu, jadi sekarang sinode kita yang terdaftar itu sudah ada 325 denominasi. Jadi 325 denominasi, bayangkan dari tahun 380 ketika Gereja Katolik diakui sebagai agama negara oleh Kaisar Agung Konstantin. Sekarang ini di Indonesia saja udah 325. Nah, dan kalau kita cermati, kalau kita belajar dari sejarah gereja, ada satu poin yang merupakan blueprint menurut saya, ya, blue line, kenapa bisa ada banyak gereja. Kita harus akui bahwa sumber utama daripada banyaknya denominasi ini adalah karena adanya perpecahan. Adanya perpecahan di dalam tubuh gereja. Nah, pertanyaan yang lebih prinsip lagi adalah, apakah dengan bertambahnya jumlah denominasi sinode ini diikuti oleh bertambahnya kuantitas orang percaya atau tidak? Atau hanya pemindahan anggota dari gereja yang satu ngikut, misalnya ada seorang hamba Tuhan yang berpengaruh di salah satu gereja, dia memisahkan diri, terjadi perpecahan, buat sinode baru, sebagian jemaat ikut dia. Nah, kalau fenomenanya seperti itu, ini hal yang memprihatinkan menurut saya, dan kita tidak harus berbangga ada banyak denominasi menurut saya, tapi prihatin, ya, prihatin. Karena kalau kita cermati, ya, dalam Matius 16 ayat 18 itu adalah dasar daripada pendirian gereja menurut saya. Dan sebelum Tuhan Yesus akan mengakhiri masa pelayanannya, dia mendoakan murid-muridnya dalam Yohanes pasal 17. Jadi dalam doanya itu menurut saya Tuhan Yesus seperti memberi indikasi seperti apa sih orang-orang yang nanti menjadi Kristen, ya. Karena harus kita garis bawahi, Kristen atau gereja ini bukan organisasi yang secara langsung dibentuk oleh Tuhan Yesus, ya, secara kelembagaannya dari Tuhan Yesus, tetapi bentuk pemerintahan gerejanya, bentuk
liturginya dan segala macam itu bukan perintah langsung daripada Tuhan Yesus, ya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 20-21 dikatakan seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya bukan hanya untuk yang 12 murid ini saja Tuhan Yesus berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya Tuhan Yesus dalam kemahakuasaannya dia sudah melihat bahwa akan ada banyak orang yang percaya kepada pemberitaan. Nah itu termasuk kita, ya. Kemudian 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, ya. Jadi lewat orang percaya, dunia percaya bahwa Yesus adalah utusan dari Allah dan adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi indikasi untuk menunjukkan bahwa gereja itu adalah agen keselamatan dari Allah adalah kesatuan seperti Bapa dan Anak adalah satu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kesatuan di sini mengandung konotasi bahwa harus satu denominasi, tidak demikian. Tetapi kalau kita belajar mulai dari tahun 380 kemudian 1517 muncullah 95 dalil dari Martin Luther. Kita harus jujur, itu bermula dari perpecahan. Ya, Martin Luther ketika Alkitab diterjemahkan dan dia melihat, membaca dalam surat Roma dan dia menginsafi bahwa tidak benar, ya, mendoakan orang mati ini tidak benar, harus ada perantaraannya, berdoa, ya, harus beli surat indulgensia untuk mengampuni dosa, tidak benar, sudah lari prakteknya. Nah muncullah Kristen Protestan. Tapi tidak selesai di situ, Bapak Ibu, saudara-saudara. Setelah Protestan muncul lagi, ya, terbagi lagi prosesnya, ada yang Calvinis, Lutheran, terus Pantekosta, terus dan sampai kepada kita sekarang ini di Indonesia 325. Nah, dari 325 ini yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah semuanya di dalam satu visi seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi satu seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Satu apa maksud Tuhan Yesus? Menurut saya adalah satu visi. Yaitu Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, apakah visi daripada pembentukan banyak gereja ini masih menuju kepada visi keselamatan itu atau bukan? Kalau memperbanyak gereja ini aja dimulai dari perpecahan. Ya, ini saya tidak bermaksud tendensius terhadap siapa-siapa, tapi saya masih muda di dalam mengiring Tuhan, di dalam bahkan jatuh bangun. Saya memperhatikan, saya pernah berapa kali ikut hamba Tuhan yang sudah luar biasa dan setia di dalam Tuhan, dan saya sangat termotivasi. Tetapi ada satu tren yang saya perhatikan. Ada satu tren yang saya perhatikan itu hampir rata-rata seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam sebuah organisasi Kristen, baik itu gereja maupun perguruan tinggi atau yayasan, itu hampir, ya saya katakan hampir, ada perpecahan di dalamnya. Kita kalau perhatikan khotbah-khotbah hamba Tuhan yang, ya kalau di medsos centang biru coba kita perhatikan. Maaf, ini bukan maksud koreksi, ini adalah kritik membangunnya. Kita bisa perhatikan. Khotbah-khotbah mereka memberkati, tapi ada waktu nanti kita akan melihat
ketika mereka menemukan suatu kebenaran yang benar-benar mereka yakini bahwa itu wahyu Tuhan untuk dia, akan sangat jelas dia akan mempersalahkan hamba Tuhan yang lain, menyesatkan hamba Tuhan, mengatakan sesat hamba Tuhan yang lain, atau bahkan lebih sadis lagi, lembaganya dinyatakan sesat. Nah, ini hal yang menurut saya wow. Karena apa Bapak Ibu? Fenomena ini membuat kita bingung, terutama saya sebagai hamba Tuhan, pemula dan masih jatuh bangun. Di dalam kapasitas iman saya aja yang sudah sekolah teologi dan sudah melayani, melihat hal seperti itu merasa sangat miris. Bagaimana dengan orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus? Kemudian kita katakan, marilah bergabung bersama kami karena kami ini adalah keluarga yang sedang mempersiapkan diri untuk kerajaan surga. Nah, kita sendiri tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 7, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Bahwa di dalam 325 denominasi ini, pastikan bahwa ada yang tidak masuk surga. Ada. Nah, karena yang memanggil Yesus Tuhan kan hanya orang Kristen. Orang Islam tidak memanggil Yesus Tuhan. Malah mereka anti. Buddha, Hindu, apalagi enggak. Dia memanggil Yesus Tuhan hanya kita. Nah, sekarang pertanyaan mengenai kenapa banyak denominasi di gereja ini, menurut saya jawabannya adalah ini bukan murni sebagai jawaban daripada kebutuhan jemaat. Banyaknya denominasi gereja ini merupakan bagian daripada kepentingan daripada orang-orang di dalam tanda kutip, yang saya pikir harus saya katakan dengan jelas bahwa dia memberikan kepentingannya di atas daripada kepentingan jemaat. Ya, kalau ini salah bisa dikoreksi, tetapi saya harus katakan bahwa demikian adanya. Mulai dari Katolik pecah menjadi Protestan, dan sampai sekarang ini, dan entah 5-10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bisa jadi 500 gereja. Dan itu tidak menunjukkan bahwa kekristenan itu menjadi semakin kuat. Karena kalau kita perhatikan, di dalam mimbar-mimbar gereja saat ini, rata-rata khotbah yang disampaikan adalah bukan khotbah tentang bagaimana membawa jemaat untuk pulang ke dalam kerajaan surga. Ya, bukan. Khotbah-khotbah hamba Tuhan besar saat ini diisi dengan perang ideologi. Dan bahkan kalau kita perhatikan di media sosial, ya, orang-orang yang tidak punya kapabilitas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan teologi berkoar-koar, dan saya pikir ini bukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya, terjadi pergeseran nilai daripada apa itu gereja dalam konsep yang Tuhan Yesus inginkan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, ini menurut tanggapan saya. Tetapi di balik itu juga kita tidak juga berpikir apatis negatif terhadap banyaknya denominasi ini. Tetapi mungkin ini merupakan suatu pekerjaan penting juga bagi kita agar mengingat kembali bahwa satu indikator penting bahwa gereja itu adalah agen daripada Tuhan Yesus, itu adalah kita satu di dalam, ya, diikat di dalam kesatuan visi, yaitu membawa pulang umat-umat Tuhan
ke surga. Itu visinya. Ya. Bukan gereja bertambah besar, jemaat bertambah banyak, aset-aset gereja melimpah, sehingga kita melupakan gereja sesungguhnya itu orang-orang di dalam gerejanya itu. Ada yang terpuruk, ada yang bercerai, ada yang selingkuh, ada yang narkoba, ada yang minuman keras, dan hal itu yang saya alami Bapak Ibu, bukan orang lain. Ya, saya pernah menjadi jemaat yang benar-benar liar dan kemudian terpanggil sampai melayani Tuhan, jatuh. Bahkan kata Paulus, mungkin dari semua hamba Tuhan saya lah hamba Tuhan yang paling berdosa. Ya, tapi saya percaya kalau saya masih bernafas hari ini, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Ya. Mari kita sama-sama kembali kepada visi daripada Tuhan yang merupakan kepala gereja. Silakan kalau kita mau tambah cabang gereja kemana-mana silakan. Tapi janganlah untuk memindahkan domba dari satu gereja ke gereja yang lain. Memindahkan umat dari satu gereja-gereja yang lain. Misalnya, kita di satu gereja kita tidak setuju dengan program di dalamnya, misalnya ya seperti misalnya gereja mainstream terlalu kaku. Bisa kita buat terobosan-terobosan. Ya, misalnya di ibadah rayanya nggak apa-apa, tetap seperti itu, tetapi di kegiatan misalnya youth, ya, di ibadah keluarga kita bisa bikin agak lebih hidup kegiatan-kegiatannya, dan saya pikir tidak masalah. Saya pikir sekarang welcome udah tidak seperti dulu lagi. Ya, jadi kenapa banyak denominasi gereja? Menurut saya jawabannya itu karena semakin banyak orang-orang di dalamnya dengan pengertian-pengertian yang masing-masing, sehingga ini juga membawa suatu perpecahan yang saya pikir seharusnya tidak diperlukan. Tapi apa boleh buat, itu telah terjadi, dan ya mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melihat ini sebagai suatu, bukan menjadi suatu aib atau suatu hal yang membuat kita berkecil hati, tetapi ini menjadi koreksi untuk kita semua bahwa tujuan adanya gereja itu adalah membawa pulang orang ke surga. Ya, bukan memperkuat organisasi di dunia semata. Boleh organisasi kuat, boleh aset gereja banyak, tetapi harus berbanding lurus dengan jumlah orang yang akan dibawa pulang ke surga. Oke, terima kasih. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan bisa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan kita akan diskusikan ini bersama. Dan ya mohon di support channel saya ini, subscribe dan